Halo, apa kabar rekan-rekan semua? Bertemu lagi dengan kami di channel Kakomantis. Dan di tayangan kali ini, kami ingin sedikit bermonolog mengenai manfaat kegiatan birdwatching atau pengamatan burung. Yuk saksikan tayangan ini ya dari awal sampai akhir. Salam lestari. Dan oke, birdwatching pada intinya adalah pengamatan burung di habitatnya, bukan pengamatan burung di kandang. Ingat ya, birdwatching adalah pengamatan burung di habitatnya. Nah, habitat burung ini bermacam-macam ya, sudah pernah disinggung di channel di tayangan sebelumnya bahwa burung itu menempati hampir seluruh area di planet bumi ini. Jadi habitatnya itu bisa dari hutan primer sampai perkotaan atau daerah urban, kemudian dari daerah Arktika sampai daerah tropis, daerah Antartika sampai daerah tropis, dari gunung sampai pantai. Nah, itu adalah habitat burung. Jadi habitat burung meluas ya, luas di planet bumi ini. Dan mengenai burung sebagai satwa liar dan kaitannya dengan habitatnya, maka bisa menurut opini kami bisa dipisahkan, yaitu burung yang hidup di habitat yang benar-benar dilindungi dan ada hukumnya, ada kebijakan untuk melindunginya, dan burung-burung sebagai satwa liar yang hidup di habitat yang tidak dilindungi, yaitu habitat-habitat di luar kawasan konservasi ya, seperti di sekitar kita ya, karena kan di sekitar tempat tinggal kita pernah mendengar suara burung, di situ pasti ada burung, dan burung tersebut statusnya adalah sebagai satwa liar yang hidup di luar kawasan konservasi atau kawasan yang dilindungi. Dan birdwatching ini yaitu mengamati burung di habitatnya, baik itu di habitat yang dilindungi atau kawasan konservasi, dan juga habitat yang tidak dilindungi atau di luar kawasan konservasi, yaitu di sekitar kita. Jadi birdwatching ini bisa kita lakukan di mana-mana. Dan pada intinya birdwatching ini sendiri adalah bentuk kepedulian kita terhadap kelestarian burung ya, kelestarian burung sebagai satwa liar. Dan burung sendiri ini memiliki peranan yang sangat-sangat penting ya di planet bumi ini, yaitu burung sebagai indikator kesehatan lingkungan. Jika lingkungan rekan-rekan ini masih banyak suara burung, kemudian banyak burung, di situ sudah pasti bisa dibilang oke, berarti lingkungan tersebut masih bagus. Ya memang untuk burung-burung atau satwa liar yang hidup di luar kawasan konservasi atau kawasan yang dilindungi ini memang menghadapi tantangan ya. Tantangannya adalah fragmentasi habitat. Fragmentasi habitat itu adalah habitat mereka yang terpisah-pisah, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses habitat lainnya, mencapai komunitas satwa tersebut di habitat lainnya. Itu adalah fragmentasi, yaitu terpecah-pecahnya habitat mereka. Kemudian yang kedua, mereka menghadapi tantangan perburuan, yaitu ya saat ini ya populasi manusia kan besar, yang memiliki hobi memelihara satwa liar atau memiliki hobi memelihara burung seringnya adalah mereka menangkap dari alam ya, menangkap langsung. Itu ada beberapa, itu ya ada banyak lah. Kemudian tantangan berikutnya, burung sebagai satwa liar di luar habitat di luar kawasan konservasi itu mereka menghadapi tentunya adalah tantangan masalah kesehatan terkait dengan aktivitas manusia. Aktivitas manusia itu apa? Yaitu aktivitas industri, aktivitas transportasi, di situ ada polusi segala macam. Dan itu adalah tantangan-tantangan burung liar sebagai satwa liar di luar kawasan yang dilindungi atau kawasan konservasi. Birdwatching adalah salah satu bentuk ya, bentuk kepedulian kita terhadap alam sekitar kita, terhadap kelestarian biodiversitas, kelestarian keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita. Jangan bayangkan biodiversitas atau keanekaragaman hayati itu yang ada di TV-TV yang tayangannya itu menampilkan di wilayah-wilayah konservasi atau area konservasi, misalnya seperti Taman Nasional atau Cagar Alam. Bukan, tapi keanekaragaman hayati adalah
yang semuanya tidak hanya di kawasan konservasi saja, tetapi juga di sekitar kita. Burung liar itu banyak yang hidup di sekitar kita, dan mereka tantangannya lebih besar daripada yang ada di dalam kawasan konservasi. Jadi birdwatching ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap kelestarian keanekaragaman hayati. Dan perlu diingat bahwa Indonesia merupakan negara mega biodiversity atau negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Tapi saat ini sedang mengalami tantangan, ya tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia atau negara-negara di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi saat ini juga mengalami tantangan terhadap kerusakan atau kepunahan dari keanekaragaman hayatinya. Dan inilah saatnya kita berkontribusi ya kan, karena kita hidup di Indonesia, kita harus bangga terhadap keanekaragaman hayati Indonesia dan kita harus berkontribusi. Dan birdwatching ini merupakan bentuk kepedulian ya, dan dapat dilakukan di mana saja, dan memang lebih bagus lagi itu sebenarnya bisa kita lakukan di area-area konservasi ya, atau daerah-daerah yang dilindungi secara hukum, misalnya Taman Nasional, Suaka Marga Satwa, Cagar Alam. Kita pasti akan lebih mudah mendapatkan burung-burung yang beraneka ragam jenisnya. Tapi jika kita akan melakukan birdwatching di area-area tersebut, tentunya kita harus meluangkan biaya, meluangkan waktu, dan juga butuh perizinan. Tapi itu bagus ya jika memang kita jika kita serius birdwatching. Tapi birdwatching sendiri bisa dilakukan di mana saja ya, karena habitat burung kan tersebar luas, dan burung-burung liar di sekitar kita itu mengalami tantangan yang besar. Bisa jadi misalnya saat ini burung-burung liar yang ada di sekitar kita mungkin statusnya masih tidak rentan. Kemudian bisa jadi 2 tahun sampai 5 tahun lagi burung tersebut ternyata spesies atau jenis burung tersebut yang dulunya masih banyak dan statusnya itu belum dilindungi atau belum rentan terhadap kepunahan, ternyata 5 tahun lagi burung tersebut sudah rentan, populasinya rentan. Jadikan ini sebagai ajang kontribusi kita terhadap kelestarian biodiversitas. Birdwatching sendiri kan sudah pernah kami ulas singkat di channel di tayangan sebelumnya mengenai teknisnya atau teknis singkat mengenai birdwatching. Birdwatching sendiri memiliki banyak manfaat buat kita. Manfaat pertama ini kami tempatkan, manfaat pertamanya adalah sebagai sarana rekreasi. Dalam hal ini lebih detailnya adalah ekowisata atau ekoturisme. Kegiatan birdwatching ini dapat kita lakukan di hari apa saja, dan golden hour-nya atau jam-jam emas dalam birdwatching adalah pagi hari dan sore hari. Pagi hari ya sekitar jam 5:30 sampai jam 8 atau jam 9, tergantung sama gerak matahari ya. Kadang jam 8.30 itu sudah panas dan kemungkinan burung-burung sudah susah kita temui. Kemudian sore harinya itu pukul 15.30 mungkin sampai jam 17.30. Itu adalah jam-jam emasnya untuk melakukan birdwatching. Tapi ini dapat dilakukan setiap hari. Jadi untuk sarana rekreasi, biasanya untuk orang-orang urban ini yang kadang suka rekreasi harus ke jika orang Jakarta atau orang sekitar Jakarta atau Jabodetabek mungkin rekreasi alam atau ekowisata itu harus ke puncak. Padahal harusnya nggak begitu. Karena ekowisata itu bisa kita lakukan atau kita ciptakan sendirian, dan kita bisa melakukan birdwatching sebagai rekreasi atau ekowisata di akhir pekan. Manfaat yang kedua adalah manfaat konservasi. Nah, tadi kan sudah disinggung bahwa birdwatching adalah sebagai
bentuk kepedulian kita terhadap kelestarian keanekaragaman hayati. Jika banyak orang yang melakukan kegiatan birdwatching atau intinya peduli lah terhadap kelestarian satwa liar yang ada di habitatnya, maka ya kelestarian satwa liar ini terjaga gitu kan. Oke, manfaat yang ketiga adalah manfaat ilmu pengetahuan atau scientific, dimana jika kita serius menekuni birdwatching, maka ketika kita melakukan pengamatan burung, nah metodenya ini banyak banget ya. Nanti mungkin akan kami ulas sedikit di tayangan-tayangan selanjutnya ya, mengenai metode-metode mengambil data burung liar yang ada di sekitar kita. Oke, dan kembali lagi ya, manfaat ilmu pengetahuan, dimana ketika kita menekuni birdwatching, kita melakukan atau mengambil data mengenai burung-burung yang ada di sekitar kita, maka data-data ini sangat penting untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Misalnya saja, yaitu mengenai jumlah atau populasi di suatu daerah, suatu kota atau suatu kawasan tertentu. Kemudian mengenai aktivitas burung tersebut, misalnya ada anomali aktivitas atau misalnya ada aktivitas lain, itu bisa dipublikasikan dalam bentuk tulisan-tulisan ilmiah. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah manfaat terhadap perubahan kebijakan. Nah, ini sebenarnya agak usahanya besar sekali ya kalau seperti ini. Misalnya adalah di suatu tempat, suatu area, katakanlah saya ambil contoh Bekasi misalnya. Kemudian saya melakukan birdwatching berapa kali, dan di wilayah tersebut ternyata adalah wilayah yang memiliki keanekaragaman burung yang lumayan lebih besar daripada area lain di kota Bekasi ini. Tapi di area tersebut yang memiliki keanekaragaman hayati, keanekaragaman burung yang lumayan besar dari daerah lainnya, ternyata menghadapi tantangan perubahan peruntukan. Misalnya akan dibangun ruko atau mungkin pabrik atau gudang. Di data-data itu mungkin bisa disounding ke pemerintah supaya ada perubahan kebijakan. Tapi ini sebagai contoh saja ya. Dan data-data seperti itu bisa sebagai data ilmiah ya untuk apa ya istilahnya, untuk disounding supaya pemerintah daerah itu mendengar gitu kan, untuk melindungi kawasan itu atau solusinya seperti apa. Oke, kemudian beranjak ke manfaat lain, yaitu manfaat olahraga. Birdwatching ini kan kegiatannya fisik ya, fisik dan fisik dan otak gitu. Nah, fisik itu kan kita dalam mengamati burung itu berjalan, nggak mungkin dong pakai mobil atau pakai motor, itu ya jangan, itu aneh, itu tidak menikmati. Jika kita berjalan kan kita lebih membumi gitu kan, ibaratnya seperti itu. Kita berjalan itu adalah aktivitas fisik, maka ada olahraga otot, kemudian ada pergerakan jantung dan juga pergerakan metabolisme tubuh kita, jadi kita lebih sehat. Kemudian manfaat lainnya adalah manfaat sosial budaya. Sosial budaya itu misalnya seperti ini misalkan saja, yaitu ketika kita melakukan pengamatan burung di suatu kawasan atau suatu area, kemudian dan ternyata di situ adalah keanekaragaman hayatinya lumayan bagus, kita dapat melakukan publikasi loh, ini daerahnya bagus. Kita bisa mengajak orang-orang lain yang peduli untuk melakukan aktivitas yang hijau, yang gak cuma pengamatan burung aja. Dan kebetulan di situ sudah ada memang masyarakat lokal, dan masyarakat lokal mungkin akan bisa lebih terbantu dengan adanya kunjungan-kunjungan tersebut gitu kan. Melalui masyarakat lokal apa, mungkin ya mereka memiliki dagangan yang bisa dilariskan oleh para pengunjung gitu kan. Kemudian fungsi-fungsi sosial budaya lainnya adalah kita jadi lebih peduli terhadap kehidupan masyarakat lokal sekitar kawasan yang kita lakukan pengamatan burung tersebut. Dan mungkin juga kita bisa memberdayakan mereka untuk lebih peduli, sama-sama peduli. Oke, itu ya monolog atau tayangan monolog singkat mengenai manfaat
birdwatching. Jika rekan-rekan ingin berdiskusi mengenai ini, dapat menuliskan di kolom komentar dan mari kita berdiskusi bersama. Dan juga dapat juga diskusinya di Twitter ataupun di Instagram kami, atau di email, atau di WordPress kami ya. Oke, sekian dan saksikan tayangan kami selanjutnya. Salam lestari dan sampai jumpa.